Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita kembali belajar kimia untuk kelas 11 bersama saya, Ibu Trining Puspitaningsih Jatmiko. Kali ini kita akan belajar tentang molaritas larutan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar ilmu, rezeki, dan amalan yang kita lakukan diridhoi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, dan amalan yang diterima. Amin ya robbal alamin. Konsentrasi larutan. Sebelum kita belajar materi laju reaksi, kita harus belajar mengerti dulu apa itu konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah jumlah relatif zat terlarut dalam larutan. Larutan yang mempunyai konsentrasi tinggi disebut larutan pekat. Larutan yang mempunyai konsentrasi rendah disebut larutan encer. Untuk mempelajari konsep laju reaksi, satuan konsentrasi yang dipelajari adalah kemolaran atau molaritas. Lambangnya M besar. Kemolaran atau molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi kalian perhatikan huruf-huruf yang bercetak tebal ini ya. Jadi ini kuncinya. Jadi dalam kemolaran atau molaritas yang kita perhatikan adalah mol zat dan liter, 1 liter larutan. Molaritas dilambangkan dengan notasi M dan satuannya adalah mol per liter. Jadi kita konsentrasinya pelajaran ini adalah perhatikan molnya, perhatikan liternya. Rumus yang digunakan untuk mencari molaritas larutan adalah, rumusnya seperti ini ya. Jadi M sama dengan mol per liter, mol per volume. Volumenya dalam liter. Atau kalau kita urai, mol itu sama dengan gram per mr. Ya, gram per mr. Jadi kalau mr itu satuannya gram per mol, itu mr. Dikalikan volume dalam liter. Kalau kalian menggunakan rumus ini, ya, itu berarti volumenya dalam liter. Nanti kita juga bisa menggunakan volume dalam mililiter. Tapi rumus yang kita gunakan di rumus yang ini, yang tertulis ini, kita menggunakan dalam satuan liter. Berarti ini tulisannya 1 per volume. Untuk menghitung molaritas larutan yang sudah diketahui kadarnya atau persen massa dengan massa jenis, jadi di soal itu diketahui persen massa dan massa jenisnya, maka rumus yang kita gunakan untuk mencari molaritas adalah 10 dikalikan massa jenis dikalikan rho dikalikan persentase kadarnya dibagi mr. Jika dalam soal variabel yang diketahui adalah persentase massa dan massa jenisnya, maka kita gunakan rumus yang ini. Contoh soal pertama. Dalam 200 ml larutan terdapat 0,06 mol KCl. Hitung molaritas larutan. Nah, pembahasannya kita tulis dulu yang diketahui. Ada mol KCl 0,6 mol KCl, ditulis yang diketahui 0,06 mol KCl. Kemudian volume KCl 200 ml kita buat sama dengan 0,2 liter. Maka masukkan ke rumus M sama dengan mol per volume. Ini dalam liter ya. Kalau rumus ini yang kamu gunakan, ini dalam liter. Maka masukkan 0,06 dibagi 0,2 sama dengan 0,3 mol per liter. Berarti satuan konsentrasi, ini M itu molaritas larutan sama dengan konsentrasi ya. Itu sama dengan 0,3 mol per liter atau konsentrasi larutan KCl sama dengan 0,3 M. Mudah bukan? Contoh soal kedua, 8 gram kristal NaOH
ARNA sama dengan 23, ARO sama dengan 16, ARH sama dengan 1, dilarutkan dalam air hingga volume larutan menjadi 250 ml. Hitung molaritas larutan yang terjadi. Nah, pembahasannya kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui 8 gram kristal NaOH, tulis dulu. Kemudian apalagi mRNaOH sama dengan 40, volume NaOH sama dengan 250 ml sama dengan 0,25 liter. Kemudian rumusnya yang kita gunakan adalah M sama dengan gram per mr kali 1 per V dalam liter. Ya, rumusnya masih sama seperti yang tadi. Kemudian masukkan ke dalam rumus-rumusnya angka-angka yang diketahui. Berarti gramnya 8, mr-nya 40, liternya 1 per 0,25. Jadi ketemunya 0,08 mol liter min 1, ya, atau 0,8 mol per liter. Ya, per liter itu bisa diganti dengan liter min 1. Jadi konsentrasi NaOH adalah 0,8 m. Contoh soal ketiga. Hitung kemolaran 12 gram asam cuka CH3COH 60 gram per mol dilarutkan dalam air sehingga volumenya 500 ml. Berarti ini diketahui asam cuka rumusnya CH3COH. Kemudian 60 gram per mol seperti tadi Ibu jelaskan, kalau ada satuan gram per mol berarti dia menunjukkan mr. Mr asam cuka adalah 60 gram per mol. Kemudian kita tulis yang diketahui adalah massa cuka sama dengan 12 gram. Kemudian mr cuka adalah 60. Kemudian volume adalah 500 ml. Maka rumus yang kita gunakan, kita sekarang menggunakan rumus yang ini ya. M sama dengan gram per mr kali 1000 per volume. Volumenya dalam mililiter. Kalau tadi dalam liter, maka 1000-nya diganti 1 per liter. Begitu kita gunakan rumus mililiter, maka satunya diganti 1000 per volumenya dalam mililiter. Masukkan angka-angkanya. M sama dengan 12 per 60 kali 1000 per 500. Jawabannya adalah 0,4 mol per liter. Jadi konsentrasi larutan CH3COH adalah 0,4 m. Sampai 3 contoh soal ini saya yakin kamu bisa menerima ya. Contoh keempat, hitung kemolaran asam klorida pekat 36,5 gram per mol. Ingat, ada rumus gram per mol berarti ini mr. Mr-nya siapa? Asam klorida. Kadarnya diketahui 36,5% dengan massa jenis 1,19 gram per mililiter. Maka kita tentukan dulu mr HCl sama dengan 35,5. Ya, kemudian Rho HCl 1,19. Rho itu massa jenis ya. Rho itu massa jenis. Kemudian kadar HCl, persentase HCl sama dengan 36,5%. Berarti kita gunakan rumus molaritas yang kedua. M sama dengan 10 kali Rho kali persen per mr. Berarti masukkan angkanya 10, Rho-nya 1,19, persennya kadarnya 36,5 dibagi 36,5, maka jawabannya adalah 11,9 molaritas. Nah, jadi konsentrasi larutan HCl adalah 11,9 m. Contoh kelima. Berapa molaritas larutan asam sulfat 25% massa dengan massa jenis 1,178 gram per mililiter dan mr adalah 98. Ini mr-nya asam sulfat ya. Kemudian kita tulis yang diketahui mr H2SO4 adalah 98, kemudian Rho-nya H2SO4 adalah 1,178, kemudian kadar asam sulfat adalah 25%. Masukkan rumus yang tadi.
M sama dengan 10 kali rho kali kadarnya dibagi MR. Angka-angkanya kita masukkan. M sama dengan 10, rho-nya 1,178 dikalikan 25 dibagi 98. Maka hasilnya ketemu 3M. Jadi konsentrasi larutan H2SO4 adalah 3M. Masih sangat mudah. Soal ke-6, berapa gram kristal NaOH yang dibutuhkan untuk membuat larutan NaOH 0,5 M dalam 500 ml air? Diketahui ArNa sama dengan 23, ArO sama dengan 16, ArH sama dengan 1. Maka pembahasannya kita hitung dulu berapa MR-nya NaOH. MR NaOH sama dengan 1 kali ArNa 23 ditambah 1 kali ArO 16 ditambah 1 kali ArH 1 kali 1 sama dengan 40. Kemudian volumenya diketahui volumenya 500 ml sama dengan 0,5 liter. Kemudian konsentrasi NaOH sama dengan 0,5 M. Lalu masukkan rumusnya yang tadi. M sama dengan gram per mr kali 1000 per volume. 1000 berarti volumenya harus mililiter. Masukkan angka-angkanya. 0,5 M sama dengan gram per 40 dikali 1000 per 500. Ketemu gramnya sama dengan 10. Jadi kristal NaOH yang dibutuhkan adalah 10 gram. Contoh soal ke-7. Soal terakhir ya, massa glukosa C6H12O6 yang terdapat dalam 500 ml larutan glukosa 0,1 M adalah, diketahui ARC sama dengan 12, ARO sama dengan 16, ARH sama dengan 1. Maka pembahasannya kita cari dulu MR C6H12O6. Caranya 6 kali ARC, 6 kali 12 ya, ditambah 12 kali ARH sama dengan 12 kali 1, ditambah 6 kali ARO sama dengan 6 kali 16. Jadi total MR C6H12 adalah 180. Kemudian volume C6H12O6 sama dengan 500 ml atau sama dengan 0,5 liter. Konsentrasi glukosa sama dengan 0,1 M. Maka kita masukkan ke rumusnya. M sama dengan gram per mr kali 1000 per volume. Volumenya dalam mililiter ya kalau 1000. Tapi kalau 1 itu per liter. Masukkan angkanya. 0,1 sama dengan gram per 180 kali 1000 per 500. Gram sama dengan 9. Jadi massa glukosa 0,1 M adalah 10 gram. Alhamdulillah materi pelajaran kita untuk kali ini cukup sampai di sini ya, dan tetap semangat serta selalu tersenyum. Dinikmati, dijalani, dan disyukuri keadaan yang ada. Tetap rajin belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.